pakai truknya 3 hari. Jadi saya sengaja nggak mau lewat tol biar ngerasain panasnya. Dan terakhir waktunya dibalikin itu kita mau test camp. Saya dikasih maps-nya kan untuk saya ikutin, tapi entah kenapa maps-nya ngasih jalan pintas yang kecil. Di situ saya mulai panik, karena kalau ada mobil satu lagi, nggak muat. Jadi selama 3 hari itulah saya membiasain bawa truk itu, dan ya mudah-mudahan selama di sana aman. Itu di Jakarta berarti latihan? Iya, saya bawa pulang ke rumah banget. Tangga kan Bingung. soalnya berisik kan, jadi pasti nengok lah ini kenapa jadi. Dan kebetulan banget mobil saya lagi di bengkel nginep, jadi mungkin mikir mobilnya dijual diganti truk kali. Jadi ya itulah, selama 3 hari itu benar-benar saya pakai dan saya bawa ke rumah. Sempat kesulitan nggak, Mas? Ada kesulitan nggak pertama kali? kesulitan. Agak susah awalnya karena nggak biasa ya, dan koplingnya kan di setir tuh. Tapi ya karena memang saya dulu belajar nyetir itu pakai yang manual dulu, ya nggak begitu lama penyesuaian, 1 hari udah dapat feel-nya. Dan ya makanya mudah-mudahan selama syuting aman. Jadi gimana tantangannya? Biasanya kan Kak Freddy memerankan peran yang sebutnya berpoligami. Tadi dibilang memerankan sebagai pria yang kesepian. Itu ada tantangan atau perasaan yang berbeda atau canggung nggak? Tadinya banyak wanita jadi pria yang kesepian, itu gimana rasanya dan tantangan gimana? Boleh ceritain nggak? Ya rasanya menantang ya. Kalau poligami mah udah jago masa ditanya. Jadi nggak ada nih? Di film ya jagonya. Iya, di film. Amit-amit. Ya, jadi rasanya menantang karena saya pribadi itu orang yang bisa menghibur diri di saat sendirian. Saya bisa nyaman makan sendiri, nonton sendiri. Jadi untuk bisa merasakan kesepian itu harus mencari-cari referensi. Karena kan orang bisa merasa sepi bahkan di saat lagi rame. Di saat lagi makan bersepuluh, semuanya ngobrol tapi entah kenapa dia merasa kesepian aja gitu. Dan itu yang tantangan saya untuk mencari inti dari kesepian itu apa sih. Jadi banyak ngobrol, banyak nanya, sampai ya nanti hasilnya bisa kita lihat nanti lah. Jadi berapa lama Kak menyendirinya? Jadi introvertnya gitu, jadi berapa lama? Jadi wah gue butuh jadi introvert mode on nih. Justru saya introvert, dan makanya saya bilang saya tuh sendirian nyaman, nggak kesepian. Nah ini kan bagaimana dalam keramaian pun dia tetap merasa kesepian. Jadi mencari apa sih sebenarnya yang dicari. Makanya tadi kan saya udah bilang karakter Hadi itu dia berjiwa kebapaan tapi kesepian dan ingin memiliki anak adalah salah satu keinginan terbesar. Dia mungkin inti dari kesepian itu dia tidak punya anak, dan itu menjadi salah satu tujuan dia di film. Bahkan istri. Apa? Bahkan istri. Bahkan istri. Nanti apa sih yang dipikirin waktu diajak main film sama Reza, dan juga mungkin ke Claressa dan yang lainnya gitu juga, karena kan kalau Ibu Christine kan memang satu, emang udah kayak ibu dan anak gitu ya. Ya, jadi kalau saya pertama di telepon sama Calvin, casting director film aku, dia bilang dia minta saya datang untuk audisi film pertama Reza sebagai sutradara. Nah, waktu denger, saya langsung tertarik dan penasaran juga ceritanya apa. Dan penasaran kan mau lihat Reza disutradarai seperti apa. Ya, saya datang, saya audisi. Terus beberapa hari kemudian Calvin telepon saya lagi bilang Reza mau ketemu dan mengaudisi langsung. Dan buat saya itu kabar bagus, berarti kemungkinan saya diajak semakin besar. Karena kalau enggak, pasti biasanya udah nggak dihubungin lagi. Jadi datang, sebelum audisi ngobrol dulu sama Reza, dia ngejelasin cerita filmnya dengan lebih detail. Habis itu dia ngeceritain ide di balik cerita filmnya. Dan seperti tadi dia bilang kan, film ini adalah surat cinta untuk ibunya. Jadi waktu dia menceritakan ide itu, saya tersentuh, saya terharu sampai seluruh badan merinding. Dan dalam hati ngomong, gue pengen banget main di film ini. Karena kisahnya itu sangat inspiratif untuk di-share ke penonton. Dan saya ingin menjadi bagian dari cerita yang sangat personal ini. Saya ingin menjadi bagian kecil dari surat cinta untuk ibu itu. Karena
terasa personal sekali. Tapi setelah audisi, saya berusaha seoptimal mungkin. Beberapa hari kemudian dikabarin kalau saya diterima. Jadi saya senang banget, tapi juga khawatir karena cerita ini sangat personal. Jadi saya khawatir performa saya kurang sesuai harapan. Tapi insya Allah saya akan berusaha seoptimal mungkin supaya acting saya sesuai harapan dan apa yang ingin Reza share ke penonton itu tersampaikan, dan menurut saya cerita ini memang menginspirasi sekali. Kalau Resta atau siapa? Kalau aku pertama dibikin sama Kak Arya. Kak Arya menyampaikan kalau Kak Arya dan Kak Reza baru aja bikin production house, yaitu Gambar Gerak, dan ini adalah proyek pertamanya Gambar Gerak dan juga proyek pertama Kak Reza as director. Pas dikasih tahu excited sekali, apalagi pas tahu karakternya juga amat menarik, sama seperti Mas Dedi pas pertama kali casting sama Mas Kevin, terus datang lagi untuk casting langsung dengan Kak Reza, sehingga Kak Reza juga menceritakan soal ceritanya, inspirasinya sangat tersentuh. Terus sampai di pertemuan ketiga baru Kak Reza memberikan cara langsung, alhamdulillah terpilih, bersyukur sekali. Aku juga kaget tahu di project ini, aku langsung bilang ke mama aku, Clement kan ada Christine di sini. Ya semoga apa yang ingin Kak Reza sampaikan bisa disampaikan, yaitu soal perjuangan perempuan, karena memang banyak sekali perempuan yang berjuang, perempuan yang struggle, tapi struggle-nya disimpan sendiri untuk orang-orang. Gimana? Kalau saya langsung sama Kak Reza aja. Jadi waktu itu lagi terus tiba-tiba dia cerita big side, kalau dia punya cerita segala macam soal malu, gini tentang malu dengan sebenarnya apa ya, rasanya tuh kayak kaget aja sebagai seorang presenter karakter sekarang. Terus akhirnya aku dipanggil untuk casting sama Kak Calvin, casting director kita. Sekali casting, alhamdulillah waktu itu langsung ketemu sama Kak Reza langsung untuk ngobrol segala macam, terima. Jadi kayak semuanya emang berjalannya